Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kelima seri yang ke-10. Kitab Daniel pasal 10 dengan perikop penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Pada tahun ketiga pemerintahan Koresh, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Beltesazar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang dikilap. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu. Tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu ku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku, tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, Janganlah takut, Daniel, sebab
telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu, aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku, hamba Tuanku ini, dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan dan berkata, Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, Berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Lalu katanya, Tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpinmu itu. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Daniel pasal yang ke-10. Sedikit perenungan mengenai pasal ini tentang bagaimana menghadapi peperangan yang tidak terlihat oleh mata berdasarkan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Daniel 10 ayat 20 dan 21 dengan bunyi nas. Lalu katanya, Tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpinmu itu. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada,
sekarang kita tinggalkan Daniel pasal 9 dengan satu sukacita, karena tidak ada lagi keraguan di sana, karena banyaknya jawaban yang memuaskan dari Tuhan untuk menjawab doa Daniel. Nah, jika puasa dan doa telah membawa hasil yang baik di awal, adakah Daniel tidak lagi melakukan hal yang sama, bahkan lebih banyak lagi untuk perkara-perkara yang sulit lainnya? Oh, ternyata tidak. Karena begitu pasal 10 dibuka, ada lagi catatan tentang puasa. Bahkan 3 minggu penuh. Walaupun bukan puasa tidak makan sama sekali atau tidak minum sama sekali, namun pola hidup makan yang diatur sedemikian rupa untuk memenuhi tujuan dan maksud dari Nabi Daniel memohon kepada Allah. Dan jawaban yang paling menakjubkan dari doa dan puasanya itu adalah dengan hadirnya sosok paling istimewa dari sorga. Dia yang istimewa yang datang dari sorga itu mengenakan pakaian dari lenan dan berikat pinggang emas dari Ufaz. Ufaz sendiri adalah nama tempat, namun yang anehnya sampai saat ini tidak diketahui di mana lokasi emas murni itu berada. Kemudian tubuh tamu istimewa itu seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti tembaga yang digosok mengkilap. Suaranya apabila berucap terdengar laksana deru suara orang yang banyak. Tapi siapakah gerangan dia? Oh, dia adalah Putra Allah, Yesus. Yesus sendirilah yang datang kepadanya. Tapi kunjungan yang sangat istimewa ini hanya dapat dilihat oleh Nabi Daniel seorang, dan tidak untuk orang-orang yang bersama dengan dia di tepi sungai besar yakni Tigris. Mereka semua ditimpa ketakutan sehingga lari bersembunyi. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat The Review and Herald 8 Februari tahun 1881 yang dicatat di dalam komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 4 halaman 1173 alinea kedua menjelaskan bahwa Anak Allah menampakkan diri kepada Daniel, dan gambaran ini mirip dengan yang diberikan kepada Yohanes ketika Kristus diwahyukan kepadanya di Pulau Patmos. Dalam menerima kunjungan yang luar biasa itu, Daniel menjadi begitu lemas, sama sekali hilang kekuatannya dan menjadi pucat. Dan ketika Tuhan mulai bersuara kepadanya, ia pun jatuh pingsan. Tetapi ada suatu tangan menyentuhnya dan membuat Daniel bangun sambil bertumpu pada lutut dan tangannya. Lihat Daniel 10 ayat 10. Tapi apakah itu tangan Kristus Putra Allah? Oh tidak. Tangan itu adalah tangan malaikat Gabriel. Gabriel mengatakan bahwa ia diutus kepadanya karena Daniel telah berniat dari mulanya untuk mendapat pengertian dan karena ia sangat merendahkan dirinya di hadapan Allahnya. Lihat ayat yang ke-12 Daniel pasal 10. Nah, sekarang pertanyaannya, di manakah Putra Allah yang hadir di awal penglihatan Daniel di pasal yang ke-10 ini? Ayat yang ke-13 Kitab Daniel dan Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Para Nabi dan Raja, halaman 331 alinea pertama, menjawabnya. Selama 3 minggu, Gabriel sedang bertempur dengan kuasa-kuasa kegelapan, berusaha melawan pengaruh-pengaruh jahat yang bekerja pada pikiran Raja Kores. Dan sebelum pertempuran berakhir, Kristus datang membantu Gabriel. Itulah sebabnya Gabriel berkata, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, kata Gabriel. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Segala yang sorga dapat lakukan demi keselamatan umat Allah telah dilakukan. Pada akhirnya, kemenangan diraih. Kekuatan-kekuatan musuh telah dapat ditanggulangi pada zaman Kores dan sepanjang zaman putranya Kambises yang memerintah 7,5 tahun lamanya.
Dan selama pemerintahan Kambises, pekerjaan pembangunan Bait Suci berjalan walaupun perlahan-lahan. Sahabat-sahabat firman, dengan ini kita melihat bahwa agen sorgawi harus berjuang dengan begitu banyak rintangan sebelum tujuan Tuhan terpenuhi pada waktunya. Raja Persia dikendalikan oleh dia yang tertinggi dari semua malaikat jahat, yakni Lucifer. Lucifer mengendalikan raja itu untuk menolak seperti yang dilakukan oleh Firaun dalam mematuhi firman Tuhan. Oleh karena itu Gabriel menyatakan, dia menahanku selama 21 hari dengan pernyataannya melawan orang-orang Yahudi. Tetapi Mikael datang untuk menolong aku dan kemudian ia tinggal bersama-sama raja-raja Persia, memegang kendali kekuasaan dan memberikan nasihat yang benar melawan nasihat yang jahat. Sahabat-sahabat firman, begitu juga dengan kita dalam menghadapi peperangan yang tidak terlihat. Ada di hadapan kita dalam firman Tuhan, contoh agen sorgawi yang bekerja dalam pikiran raja dan penguasa, sementara pada saat yang sama, agen setan juga bekerja di pikiran mereka. Ingat, tidak ada kefasihan manusia dalam pendapat yang bila dikemukakan dengan kuat dapat mengubah cara kerja agen setan. Karena setan akan berusaha terus-menerus untuk menghalangi jalan, sehingga kebenaran akan terikat oleh tipu daya manusia. Dan mereka yang memiliki terang dan pengetahuan berada dalam bahaya besar, kecuali mereka terus-menerus mengabdikan diri kepada Tuhan, menyangkali diri, dan menyadari bahaya zaman. Makhluk surgawi ditunjuk untuk menjawab doa orang-orang yang bekerja tanpa pamrih demi kepentingan Tuhan. Malaikat tertinggi di pengadilan surgawi ditunjuk untuk mengerjakan doa yang naik kepada Tuhan untuk kemajuan tujuan Tuhan. Setiap malaikat memiliki tugas khusus dan tidak diizinkan untuk pergi ke tempat lain manapun. Karena jika mereka pergi, maka kekuatan kegelapan akan mengambil alih dan mendapatkan keuntungan. Hari demi hari, konflik antara yang baik dan jahat sedang berlangsung. Mengapa mereka yang memiliki banyak peluang dan keuntungan tidak menyadari intensitas pekerjaan ini? Mereka harus pandai dalam hal ini. Tuhan adalah penguasa. Dengan kekuatan tertingginya dia memegang kendali dan mengendalikan penguasa duniawi. Melalui otoritasnya, ia melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Sebagai orang yang tidak mengerti, kita tidak tahu bagaimana konflik besar yang terjadi antara agen-agen yang tak terlihat itu. Kontroversi antara malaikat yang setia dan yang tidak setia. Malaikat jahat dengan sekuat tenaga terus-menerus bekerja, merencanakan garis serangan mereka untuk mengendalikan para pemimpin, raja, penguasa, juga kumpulan manusia yang tidak setia. Untuk itu, seruan datang kepada para pelayan Kristus untuk menekankan pemahaman tentang semua yang datang dalam jangkauan mereka kepada kebenaran pelayanan para malaikat. Jangan memanjakan diri dengan spekulasi yang berlebihan, sebab firman yang tertulis adalah satu-satunya pengaman kita. Kita harus berdoa seperti yang dilakukan oleh Daniel, agar kita dijaga oleh kecerdasan surgawi. Karena sebagai roh-roh yang melayani, para malaikat diutus untuk melayani mereka yang akan menjadi ahli waris keselamatan. Oleh karena itu, berdoalah saudara-saudaraku, berdoalah lebih daripada yang biasanya, sebab jika tidak, kita tidak akan siap untuk kedatangan Tuhan. Untuk itu, kita perlu melakukan pekerjaan yang menyeluruh untuk kekekalan. Komentar Alkitab SDA Bible Commentary, volume 4, halaman 1173, alinea ketiga sampai alinea yang ketujuh. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, Daniel pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 mengingatkan kita tentang zaman akhir yang dengan demikian dengan jelas menekankan ruang lingkup kronologis yang panjang dari penglihatan Daniel. Tuhan Yesus sudah datang dengan utusan surgawi lainnya yaitu Gabriel untuk mengajar Daniel apa yang akan terjadi di zaman akhir.
Pengetahuan ini diberikan kepadanya melalui ilham dan dicatat bagi kita yang menyatakan bahwa akhir dunia akan tiba. Oleh karena itu, persiapkan diri dengan perisai firman Tuhan. Karena pasal ini menceritakan kepada kita kisah Injil tentang betapa Allah mencintai Daniel, Kores, dan mengasihi kita semua yang membaca kitab Daniel pasal yang ke-10 ini. Sorga ingin menolong kita memenangkan pertempuran melawan kuasa kejahatan yang tidak terlihat. Untuk itu dengarlah nasihat sorga senantiasa yang berkata, "Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya, jadilah kuat." Daniel 10 ayat 19a, karena ada Mikael pemimpinmu yang akan memimpin pertempuran, dibantu oleh para malaikat sorga yang akan menolong engkau untuk memperoleh kemenangan. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Dalam dunia banyak amat pencobaan kita, kekuatan kita tak dapat mengalahkan dosa. Tetapi pada Al-Masih adalah kuasa. Bangunlah hai orang saleh, pakaikan percaya. Percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaiblah percaya yang alahkan dunia. Semua orang yang menang dapat jubah putih, namanya selalu di depan Al-Masih yang suci. Nyalakanlah percayamu dan beranikan hati. Haraplah pada Al-Masih yang patut dipuji. Percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaiblah percaya yang alahkan dunia. Percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaiblah percaya